Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Senang banget di video kali ini aku bisa share info lagi buat teman-teman. Dan aku ingin cerita pengalaman aku nyobain rute baru Transjakarta dari Senen menuju ke Jakarta International Stadium, rute nomor 14. Kayak gimana informasinya? Ini dia selengkapnya buat teman-teman. Bukan di dalam stasiun, bukan di stasiun Senen, bukan juga di Simpang 5 Senen, halte integrasi Transjakarta di Senen bukan, tapi di halte bus stop yang di depan Atrium Senen, di tempat aku sekarang ini teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Jadi kata petugasnya memang bisnya itu nggak masuk ke stasiun, bisnya juga nggak turunin naikin penumpang di halte terintegrasi. Jadi hanya di sini nih. Karena dia adalah bis non BRT, jadi nggak masuk koridor. Ya, ini adalah halte yang aku gunain, halte non BRT di Pasar Senen, di Jalan Pasar Senen. Aku naik nunggunya dari jam 16.51. Jangan lupa bawa e-money teman-teman atau kartu pembayaran elektronik untuk transaksinya. Dan biayanya 3.500 ya. Selama menunggu bis rute nomor 14 ini ada beberapa bis yang non BRT juga yang lewat. Tadi ada 1P, kemudian ini ada 1R. 1P itu yang ke Bundaran Senayan dari Senen, ini 1R dari Terminal Senen ke Stasiun Tanah Abang. Ini salah satu favorit aku juga, tinggal duduk dan turunnya udah deket rumah deh. Ada juga bus-bus lain yang melayani rute-rute terdekat teman-teman. Jadi memang ini halte bus yang memang rutin udah digunakan. Ini 1P lagi tapi bukan yang bus listrik. Ini yang ke JIS bukan Pak? Oh bukan ya? Bukan ke JIS ya Pak? Oh ya, makasih Pak. Ya, ini adalah kendala kalau naik bis Transjakarta di luar dari halte koridor. Kita nggak tahu bisnya ada di mana, berapa lama nunggunya, dan nggak kebaca di aplikasi Transjakarta. Dulu padahal bisa loh. Ini adalah informasinya, teman-teman bisa cek di sosial medianya Transjakarta ya untuk rute 14 ini. Dan kira-kira sekitar kurang dari 15 menit bisnya akhirnya datang. Ini dia bisnya teman-teman, rute 14 dari Senen ke Jakarta International Stadium. Ke JIS ya? Iya, muter lagi. Iya, kasih. Terima Pak. Ya. Terima kasih. Oke, kayak gini teman-teman udah di dalam bis. Di dalam kosong, sepi, cuma ada 2-3 penumpang ya. Dan kita udah mulai melaju nih. Ini melintasi jalan Pasar Senen, tapi nanti belok ke Jalan Wahid, kemudian belok lagi ke arah Terminal Senen dan masuk ke dalam underpass, baru belok di Jalan Kali Baru. Ini pas belokan dari Jalan Wahid ke Jalan Gunung Sahari nih, yang ke arah Terminal Senen. Rutenya sebenarnya overlapping dengan beberapa rute ya, tapi memang kan tujuannya mau ke JIS, jadi pasti akan bersinggungan dengan koridor ataupun non BRT lainnya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, bisnya nggak masuk ke Terminal Senen, tapi tetap berhenti di bus stop yang ada di depan sebelah kiri dari Terminal Senen. Jadi kalau teman-teman turun di Terminal Senen dan mau naik ini tinggal keluar sedikit. Ini yang ada JPO, yang ada jembatan, terus jualan baju-baju. Di sini bus stopnya. Enak nih, tinggal jalan sedikit ya. Jadi jangan nunggu di dalam stasiun atau Terminal Senen karena nggak masuk. Nah, begitu juga di halte integrasi Simpang 5 Senen. Jadi ketika belok kiri dari sisi halte Senen, nah dia itu nggak masuk ke dalam halte integrasinya yang baru itu teman-teman, tapi langsung belok kiri masuk ke underpass. Jadi jangan nunggu di sini juga karena nggak bakal datang bisnya, karena beda platform ya. Ini bisnya low deck, sementara yang halte itu dia tinggi, jadi nggak masuk aja.
Ini langsung ke underpass. Nanti dari underpass ini bisnya akan naik dan melintas di jalan Kuitang Timur. Ini ada salah satu haltenya juga. Dari Kuitang Timur ini bisnya nggak naik ke flyover, tapi lewat bawah belok kiri ke jalan Tanah Tinggi Barat. Ini yang menarik teman-teman. Jadi jalan Tanah Tinggi Barat ini kan pemukiman yang lumayan padat. Jalannya juga nggak besar, terus banyak kendaraan bermotor, banyak yang parkir, banyak yang jualan. Tapi dengan bis low deck ini jadi kesannya unik ya. Bis besar bisa masuk sampai ke pemukiman seperti ini, jalan yang kecil seperti ini. Tapi di sisi lain sih menurut aku menarik juga, artinya warga yang tinggal di sini jadi punya akses Transjakarta sampai ke depan rumahnya, sampai ke depan pintu gang tempat ia tinggal. Jadi ini menurut aku satu hal yang perlu diapresiasi juga. Dan kita pun yang di dalam jadi bisa ngelihat kontrasnya atau sisi lain dari kota-kota atau wilayah-wilayah di Jakarta. Menarik. Dan sekarang kita udah nyampe di Kemayoran nih. Ini rute yang ke arah Kemayoran. Ada yang menarik sebenarnya dari beberapa pemberhentian di Kemayoran ini teman-teman. Dia itu berhentinya pas di sekitar bundaran. Jadi belum ada bus stopnya. Belum ada halte yang dedicated atau yang disiapin khusus, tapi berhenti pas di belokan bundaran. Nanti aku coba kasih lihat contohnya ya. Ini agak-agak berbahaya sih sebenarnya, tapi memang mungkin karena belum ada ya haltenya. Lagi disiapin kali. Nih ikonnya Kemayoran. Kalau udah ngelihat patung ondel-ondel ini artinya udah tiba di Kemayoran. Nih kayak gini nih. Berhentinya persis pas mau dibelokkan persimpangan. Dan nggak ada haltenya, jadi bahaya juga sih buat orang yang mau naik turun di sini karena masih ada kendaraan di situ. Selebihnya dari Kemayoran masuk ke Sunter dan rutenya udah sama dengan rute JIS 3 Harmoni Jakarta International Stadium yang pernah aku bahas sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau lihat juga bagaimana pengalaman nyobain rute dari Harmoni ke JIS, bisa lihat di video aku itu. Dan ini sore-sore udah mau nyampe ke JIS di Taman BMW. Cuacanya lagi cerah, udaranya juga lagi seger, dan matahari sorenya lagi kenceng banget nih. Asik banget buat hunting-hunting foto di sekitar JIS. Terima kasih Pak. Yeay. Ya. Wah asik banget nih udah nyampe di JIS dan seru banget nih kayaknya buat foto-foto lihat sekelilingnya ya. Tapi sepintas untuk bisnya, ini penampakan bisnya lebih dekat teman-teman. Jadi ini adalah lower deck. Tipenya adalah Metro Trans dan ini juga bisa digunakan, kapasitasnya sekarang masih 70% di level 3 sekarang. Tapi secara umum sih space-nya gede, luas, sama seperti bis rute 1H, 1R, 1P yang rutin aku gunain juga. Seru sih. Dan sepanjang perjalanan sih nyaman, nggak ada kendala, petugasnya juga ramah, AC-nya jalan, nyenyak. Mungkin kalau nggak lagi ngevlog bakal ketiduran sih. Ya, secara umum aku suka dengan uji coba rute 14 ini dari Senen ke Jakarta International Stadium. Dan menurut aku semoga kedepannya lebih banyak lagi rute-rute lain yang dibuka oleh Transjakarta dari berbagai tempat di Jakarta untuk menghubungkan tempat mereka dengan Jakarta International Stadium sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa berkunjung ke stadion kita. Oke teman-teman, itu tadi informasinya dari aku. 40 menit waktu yang dibutuhkan untuk sampai dari Senen ke Jakarta International Stadium. Semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Makasih banyak untuk support teman-teman. Dah.